Tiga balita kakak beradik ini terbujur kaku di ruang tengah rumah mereka di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kedua orang tua mereka hanya bisa pasrah meratapi ketiga buah hati kesayangannya yang telah menjadi jasad dan pergi untuk selama-lamanya. Tragis, ketiga bocah ini tercebur ke dalam sumur di tepi sawah saat sedang bermain. Sementara kedua orang tua mereka tengah bekerja di sawah. Saat orang tua mereka kembali, keduanya lantas histeris menyaksikan ketiga anak-anaknya telah tewas secara bersamaan di dalam sumur. Kan posisi bapaknya yang kerja ini nyemprot, mungkin kalau waktu tahu, mungkin pas habis air yang disemprotnya, itu pergi ke pondok, mungkin anaknya nggak kelihatan, mungkin posisinya ya dicari-cari lah, nggak ada petunjuk dari sumur itu, orang itu langsung ke situ. Ketiga korban kemudian dimakamkan di dekat rumah mereka. Polisi mengimbau kepada para orang tua agar selalu mengawasi putra-putri mereka yang masih kecil dan jangan meninggalkannya tanpa penjagaan orang dewasa. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Nata Arman, berikut berita pilihan siang ini. Tanah bergerak atau pergeseran tanah di wilayah Purwakarta, Jawa Barat mengancam tol Cipularang dan pemukiman warga. Aksi saweran kepala desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon di klub malam mendapat kecaman dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Iran menembak dua pesawat tempur F-35 milik Israel serta menawan seorang pilot wanita. Pemirsa, Sindo Siang kita awali dengan informasi diduga akibat pecah ban truk towing pengangkut mobil sport mewah asal Italia mengalami kecelakaan hingga terguling di Jalan Tol Kayu Besar Cengkareng, Jakarta Barat. Mobil senilai belasan miliar rupiah ini mengalami kerusakan parah di sejumlah bagian. Sejumlah petugas tol ini melakukan evakuasi mobil sport mewah yang terguling akibat truk towing yang membawa mobil sport mengalami kecelakaan usai pecah ban di Jalan Tol Kayu Besar, Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas bahu-membahu membalikan mobil yang terguling di tengah jalan. Terlihat mobil sport asal Italia ini mengalami kerusakan parah di sejumlah bagian mobil. Mobil sport senilai belasan miliar rupiah ini mengalami kerusakan parah di sejumlah bagian mobil. Menurut saksi, kecelakaan ini berawal saat truk towing yang membawa Ferrari ini terguling. Kecelakaan sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Tol Lingkar Barat mengalami kemacetan panjang. Mobil towing bawa Ferrari atau apa ya? Soalnya nggak begitu jelas sih dari atas. Tadi sempat macet gak, Pak? Panjang banget, Bang. Sempat macet panjang? Iya, panjang banget sampai mungkin sampai Kembangan. Kini, petugas telah mengevakuasi truk towing dan mobil sport mewah. Insiden kecelakaan ini ditangani Ditlantas Polda Metro Jaya. Di Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Pergerakan tanah masih terus terjadi dengan masif di Desa Pasir Munjul, Purwakarta, Jawa Barat. Dikhawatirkan bencana tanah gerak itu merembet hingga ruas tol Cipularang yang berjarak hanya 1 km. Pengamatan dan pengawasan terus dilakukan petugas BPBD dan tim gabungan di lokasi pergerakan tanah di Kampung Cigintung dan Sukamulya, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Pergerakan tanah dinilai sangat masif, bahkan mengakibatkan terus ambruknya bangunan rumah-rumah yang terdampak.
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi diharapkan segera lakukan asesmen terkait kondisi tanah karena lokasi pergerakan sangat dekat dengan akses tol Cipularang yang berjarak sekitar 1 km. Sehingga dikhawatirkan merembet ke objek vital tol Cipularang. Pengungsi Pak 3. Berharap dari PPMBG segera untuk melakukan asesmen. Ini pergerakan tanahnya lumayan cukup masif. Tuh, sekarang nggak terjadi lagi nih. Mudah-mudahan ini karena dekat dengan fasilitas negara ya, salah satunya adalah tol ya, jembatan tol ini juga mungkin butuh perhatian khusus ya untuk penanganannya. Jadi kita takutnya nih sampai ke tol ini terus-terusan merembet ya. Jadi kita harus antisipasi bersama dan yang utama ke depannya rehabilitasi rekonstruksi. Mudah-mudahan warga di sini karena ini udah nggak mungkin lagi dihuni nih kayaknya ya. Sementara itu, sebanyak 206 warga terdampak pergeseran tanah harus meninggalkan rumah mereka yang rusak. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Tidak hanya perumahan warga, imbas dari pergerakan tanah di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, puluhan makam keluarga terpaksa dipindahkan. Warga kesulitan mencari makam karena tanah sudah bergeser sejauh 30 meter. Secara bahu-membahu, warga membantu proses pemindahan makam-makam keluarga yang berada di tanah masing-masing kampung Cigintung, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Warga menggali makam untuk mengambil sisa jenazah, kemudian dipindahkan ke lokasi lain yang aman dari pergerakan tanah. Sebagian warga kesulitan mencari makam karena tanah sudah bergeser sejauh 30 meter dari titik awal dimakamkan. Sudah 26 makam dipindahkan dan rencananya puluhan makam lain kembali akan dievakuasi. Pemirsa, kesehatan sejumlah pengungsi korban bencana pergerakan tanah di Desa Pasir Munjul, Purwakarta mulai menurun. Demi mempermudah perawat para pengungsi yang sakit, petugas pun mengumpulkan mereka di satu lokasi. Satu persatu warga yang menjadi korban bencana pergerakan tanah di Desa Pasir Munjul, Purwakarta, Jawa Barat dibawa ke GOR Desa. Mereka mulai jatuh sakit karena mengungsi di area kantor desa dan rumah kerabat mereka. Demi mendata dan memberikan bantuan medis yang lebih layak, para korban yang sakit ini dikumpulkan di satu lokasi. Mama sakitnya kaki. Badan, kakinya nggak enak. Nggak enak. Udah periksa Bu? Udah kemarin, udah bidan. Periksa tuh gimana Pak? Ya biar takut ada kecelakaan lah, koordinasi sama mengungsi juga dekat di sini berkumpul, takut kalau kebutuhan apa-apa misalnya kebutuhan makan, minum atau kebutuhan pakaian dan selain sebagainya kan dekatnya kalau udah dikumpul di sini mah di GOR Desa. Sebanyak 48 pengungsi telah menempati ruangan GOR di Desa Pasir Munjul, Purwakarta. Sementara pengungsi lainnya masih tersebar di sejumlah titik. Petugas juga telah menyiapkan berbagai keperluan untuk para pengungsi, seperti kebutuhan logistik dengan pendirian dapur umum. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan.